Selanjutnya, mari bersama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang bersemangat ibu-ibu. Mudah-mudahan yang menjawabkan salam tadi selamat dunia akhirat. Dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dan juga mudah-mudahan secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik haji ke Baitullah. Belum selesai Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amad ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat karena Dia jual kita semua masih diberikan kekuatan dan juga kesempatan di hari yang sangat berbahagia ini. Kita masih bisa bersama-sama meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita untuk hadir di tempat kami ini, yaitu di Kampung Meleset Sepijus Dulang ini, yang mana dalam rangka kita bersama-sama memperingati hari lahirnya baginda kita, memperingati hari maulidnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan ini bisa menambah amal jariah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salawat dan salam dengan tingginya senantiasa selalu kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada umatnya di akhir zaman, yang selalu beristiqomah hidup sunnahnya sampai hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, di sini kita telah hadir Ustaz yang kita tunggu-tunggu,
Beliau pun tidak asing lagi. Terlebih dahulu saya perkenalkan beliau adalah Ustaz Buya Haji Kurnia. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Haji Kurnia ini bersama keluarga selamat dunia akhirat, diberi kekuatan kesehatan dan juga ditebalkan iman dan juga dimudahkan rezeki buat beliau. Amin. Amin. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bangka Pinang ataupun yang mewakili Pak Sekda. Assalamualaikum Pak. Dan juga ketua instansi dan pemerintahan yang lainnya bersama rombongan, dan juga yang kami hormati Bapak Camat, Ibu Lurah bersama rombongan, RW, RT juga bersama rombongan. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan pejabat daerah kita ini menjadi pejabat yang sehat, yang kuat, yang beriman, dimudahkan pula oleh Allah SWT rezekinya buat mereka. Amin. Yang kami muliakan ketua-ketua masjid bersama kepengurusannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, seluruh para undangan tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi kami pun tidak menghilangkan rasa hormat kami. Insya Allah kita berkumpul di Kampung Meleset Segitu Sulam ini tanpa terkecuali kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah rahimahullah, di sini saya selaku ketua panitia, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada bapak ibu-ibu untuk warga Kampung Meleset khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, hadir di sini penceramah kita Pak Ustadz Haji Buya Hendi Kurnia. Ini idola saya. Yang kami hormati Ketua Panitia Pak Saparudin yang luar biasa tadi sambutannya. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama Bapak Ibu dari Kelurahan Ketapang dan Meleset ini, Kepala OPD yang hadir, Kepala Asisten 2, Kepala OPD lainnya. Yang kami hormati ini Ormas Islam, FKUB, IDHI, DMI, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan, ketua panitia dan seluruh panitia acara Maulid Nabi di Kampung Meleset ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita masih diberi nikmat, terutama nikmat sehat, kesempatan, kebahagiaan, sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam kondisi yang baik, dalam rangka Hari Maulid Nabi yang saya dengar dari Pak Ketua Panitia ini yang ke-15 kali yang di Meleset. Izinkan saya mewakili Wali Kota Pangkal Pinang, Pak Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Siap, soalnya لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dikehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah yang Maha Agung
dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerahkan santunan, kita semuanya berselawat. Ya Nabi salam salawatullah alaika. Ayo ibu-ibu semangat suaranya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayo, terus lanjut ya. Salawatullah alaika. Semoga anak-anak yang mendapatkan santunan hari ini, esok dan seterusnya, harapan kita semua mereka dapat menyantuni anak-anak yatim piatu yang lainnya. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsalah maka tebusannya harus sepadan. Dulu mungkin gara-gara kita mak ayah kita jadi susah hidupnya. Tebus, mudah-mudahan kita bisa bahagiakan di masa tuanya. Dulu dengan dosa-dosa kita, anak-anak kita seperti kehilangan harapan. Tebus, walaupun nantinya kita punya keterbatasan dan kekurangan, kita perjuangkan biar anak-anak kita punya harapan yang lebih baik. Tidak ada yang namanya orang akan berhenti rezekinya kalau dia masih hidup. Kalau Bunda Agi hidup, ayahanda masih hidup, maka rezeki Bunda ayahanda tetap akan ada. Satu-satunya jalan yang menghentikan rezeki kita adalah kematian kita. Maka di Maulid Nabi ini, saya ingin mengatakan bahwa kepada kita semua, orang yang beriman kepada Rasul, maka dia akan mensusuri seluruh perjalanan hidup sang Nabi. Apapun yang diajarkan Nabi, apapun yang diperintah Nabi, maka dia akan melaksanakannya sepenuh hatinya. Contoh apa lagi yang Nabi cari kecuali contoh dari Nabi? Maka setiap keimanan ini harus terbukti. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq harus mengakui dengan kejujurannya, membenarkan Nabi baru saja di malam hari berangkat menuju kemana? Ke Palestina. Perjalanan malam hari. Bayangkan sebelum subuh lah balik lagi. Ceritanya pergi ke Al-Aqsa, lanjut lagi ke langit yang ketujuh, pergi malam hari, sebelum subuh lah pulang. Dicerita ke orang, dah siapa yang percaya? Dah siapa yang percaya? Tapi ketika ditanya kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar membenarkannya. Apa kata Nabi?
Apa omongan Nabi kita benarkan dengan keimanan. Contoh, Nabi nyuruh kita kalau ada lalat masuk ke dalam gelas, dalam minuman. Kata Nabi apa? Kalau ada lalat masuk ke dalam gelas, ingat, jangan dibuang, tapi dicelupkan. Dicelupkan. Itu kata Nabi, bukan kataku. Coba kalau orang tidak pakai iman, yang ngomong, gile kan? Lalat itu kan kotor, penyakit, kacelap ke dalam minuman, kok pecah mati, pecah jadi penyakit. Tapi yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Ikut dah, ikut dah. Nah, ini beratnya kan? Ikut dah kira-kira. Karena pada faktanya banyak saya lihat orang ngaku pengikut Nabi ketika ada lalat masuk dalam minumannya, buangnya minuman. Kenapa tidak dicelup? Celup baru dibuang, minum, insya Allah tidak akan jadi penyakit. Karena yang ngomong Nabi. Saya harus ngomong sejujurnya, kalau tidak macam itu, jangankan nak ngomong masalah peristiwa Isra Mi'raj, ngomong masalah lalat yang masuk dalam minuman pun kita ragu-ragu. Apalagi nak ngomong tentang Isra Mi'raj, bahaya, pajak murtad kalau orang tidak pakai iman. Ibu-ibu, Nabi SAW itu paling baik dengan istri. Ingat, Nabi itu paling baik dengan istri. Tidak pernah Nabi nampilin bini. Ada cerita Nabi nampilin bininya? Hah? Jadi kalau ada laki nampilin bini ngomong kine, lah belajar belum kayak Nabi. Macam mana maksudnya? Masa Nabi itu dijamin masuk surga? Dijamin masuk surga. Nabi-nabi yang lain haram masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk surga. Nabi tidak pernah mukul istrinya. Nabi tidak pernah menyakiti istrinya. Maka suami yang baik kalau ngikut Nabi, dia berpikir 1000 kali untuk menyakiti istrinya. Nesak pulang bini dicari, mana mak Ika Jang? Ditengok mak lu mandi, pakai kain sarung jelek nih boleh. Koyo cabe 4 di sini siko, 2, 3, 4. Pasti tengok punggungnya bekas kerokan. Kata laki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana kau nak ngikut Nabi? Nabi bini dek model nak ini. Kata orang laki, boleh ngomong. Nabi istrinya ada macam tu. Aisyah itu kalau senyum ke Nabi pipinya merah. Makanya Aisyah dipanggil Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Orang kampung meleset kan wahai yang kebiru-biruan. Bindem pipi dari dibantai laki dari. Madeh kayak mertua bak apa? Aneh bantai laki koha. Kata bak sebentar aku ngambil barang melasar laki ini. Nabi macam tu dah. Bayangkan kalau saja kalau ngikut Nabi, berumah tangga ngikut Nabi. Nabi manggil istrinya ya Humairah. Nenda kesel ke bini ya ketuyut. Awak benaul dimanggil lakinya. Ya beradu lah. Orang masak dengan ikhlas. Istri Nabi itu Masya Allah, jangankan istri Nabi, anaknya Fatimah itu ngiling gandum sampai terkasar-kasar tangannya. Kita baru jadi istri RT, enggak aja ngiling gandum. Macam kayak laki punya istri RT-nya. Karena aku pakai cincin 5 ya. Sesekali makan di restoran, dia kawan ngulek bumbu terus. Fatimah ini anak siapa? Anak rajin. Anak Muhammad SAW menguasai sepertiga dunia. Datang Fatimah, kalau saya ngisah ini saya tidak sanggup.
Fatimah datang dengan tangan yang hampir luka. Lah kasar tangan putri sang raja. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kalimatnya? Ya abi, duhai ayahku, apakah aku boleh sebagai seorang anak Nabi, sebagai seorang anak raja, sebagai seorang anak pemimpin, aku minta engkau berikan aku seorang pembantu untuk membantuku. Apa kata Nabi pula? Tak sepantasnya walaupun kau anak seorang Nabi meminta pelayanan yang baik, sebab kita tidak memberikan contoh itu untuk umat. Ulang Fatimah dengan hati yang mohon maaf, anak Nabi minta pembantu tidak diberi ke ayah. Kita masak sekali lah protes kayak laki. Ki tengok ki nonton bini ki cantik macam kayak artis. Ki suruh ki bini masak model nak kalah. Kata laki pun bini model nak asap dalam karung selesai. Pada faktanya begitu. Jadi budaya Anda kalau saja kita berumah tangga ngikut Nabi beda. Apapun yang namanya nikmat syukuri. Apapun yang namanya susah bersabar. Tidak ada pahala yang paling dahsyat yang unlimited pahalanya kecuali pahala orang sabar. Ustaz, laki ku macam Radianto. Ustaz, Radianto ni ngok kau kulit. Saya paling suka kalau ibu-ibu curhat duduk di depanku, yang ngomong Radianto nyelang mukaku. Ustaz, laki ku macam Radianto. Macam mana Bunda Radianto? Baki Bunda Ratuan tua. Ustaz, dak kena berjudi, mabuk, gile orang bini segala digawi Ustaz. Pulah dak sanggup lagi, pulah dak tahan lagi Ustaz. Ada dak jalannya Ustaz. Paca ada Ustaz ngerukiahnya. Kau ingat seorang minta rukiah, padahal ku tahu dak baca orang macam tu main rukiah. Serius, ya bukan barang ke kalau orang hujan rumahnya gentengnya bocor, hujan turun lantainya basah. Maka cara satu-satu bukan ngelap lantai, tapi betulin gentengnya. Yang nak dibetulkannya imannya, yang harus dibetulkannya dirinya. Kalau rukiah itu macam orang ngelap lantai, ngepel lantai. Tetaplah kalau hujan turun genteng bocor, tetap lantainya basah karena gentengnya tidak diganti. 100 kalinya di rukiah tidak mempan. Ada orang datang laki bini ke pesantren ke rumah apa? Jangan tersinggung ya, ini kisah nyata. Ustaz, saya tidak nyangka suami saya bukan orang laki. Jadi maksudnya apa? Kami 3 bulan lah nikah Ustaz, tapi belum sekali apa Ustaz lah kering-kering Ustaz dari kami kawin. Ini yang orang kan 3 bulan kawin itu basi-basi, yang neta kering-kering. Saya bilang kenapa? Maaf ya, saya harus cerita ini supaya nanti paham tentang genteng bocor tadi. Bagaimana saya bilang? Kami sudah nikah 3 bulan. Saya sudah pakai seseksi-seksinya Ustaz. Kau tengok di depanku. Saya alhamdulillah ditemani Ustaz yang lain. Dia ditemani sama yang lain, keluarganya lah. Jadi 3 bulan belum apa-apa. Belum Ustaz. Lagi perawan Ustaz. Olah berdedap, aku takut ditawar kayak nyagulik. Lah koplik kayak ngawin berat. Masih perawan Ustaz. Astagfirullah. Maaf ya, dalam fikih, dengar fikih. Nikah itu arti secara sederhananya bersetubuh, berhubungan badan, itulah nikah. Maka kalau orang nikah tidak berhubungan badan tidak disebut nikah. 3 bulan. Saya bilang kenapa? Entah. Setiap diajaknya bilangnya sakit. Masa sakit 3 bulan?
Ku tengok orang 3 bulan nggak ada depresi laki, kan agak nengok ku sedikit lain. Ya Allah. Saya ajak bulan madu ke Bandung. Serius nih. Bulan madu ke Bandung. Ku tunggu di hotel kami 3 malam. Dak dela Ustaz. Aku pakai yang kata orang model-model yang segaris-segaris itu, Ustaz aku pakai. Sampai dia lagi kawat Ustaz. Ingin. Kalau ibu-ibu kamu meleset lah banyak tai lalat di sini. Karet lah melar. Laki gedernya gini nggak. 3 bulan. Apa yang terjadi? Satu waktu saya nangis mengadu kepada Allah. Saya berdoa, ya Allah, apa masalah lakiku nih ya Allah. Akhirnya satu waktu handphonenya ketinggalan. Kebuketlah WhatsApp laki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Macam kesambar petir Ustaz. Ngapain? Isi WhatsApp laki ku gale-gale barang orang laki guys. Ku langsung barang apa? Laki ku kan orang laki Ustaz. Laki kurnya ke orang laki. Ternyata suaminya gay. Jadi saya bilang apa? Datang ke pesantren. Pacak dan Ustaz di rukiah. Kunahan. Kuanya mikir macam mana ngerukiah jin gay. Serius. Saya sampai hari ini hanya bisa mengenang dan saya bilang, dak acak tipe model konya orangnya dak garang. Kalau jin orang gay di rukiah model ko misal ngerukiah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kata ustadz yang ngerukiah, kalau jin orang gay di rukiah dak baca pakai bendera ya main plasah baru bacanya. Semenjak itu saya jadi paham. Ternyata yang paling susah itu adalah terhubung pada keimanannya. Berapa banyak orang yang beriman kepada nabinya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah. Kemudian apa? Dia meninggalkan semua apa yang menjadi aturan Al-Quran maupun sunnah. Mereka tetap sholat, tapi mereka tetap maksiat. Mereka tetap sholat, tapi mereka tetap menipu. Mereka tetap sholat, tapi mereka tetap menzolimi orang lain. Banyak. Jadi percuma kalau gentengnya bocor, kemudian hari hujan datang, lantainya basah, kita hanya sibuk untuk ngepel lantai. Dak acak. Perubahan itu inside out. Dari dalam keluar. Itulah perubahan. Jadi kalau kita pengen berubah, suami berubah, istri berubah, bukan nuntut orang yang berubah, tapi nuntut diri kita yang berubah. Nabi ngajar macam itu. Makanya kalau kita mulai dari awal saja ngikut cara Nabi, beda ceritanya. Saya minta maaf, itu hanya bumbu cerita, tapi nyata ternyata. Ada orang yang berumah tangga, istrinya cantik. Maaf, ini kisah nyata di rumah kami datangnya. Saya waktu itu anak baru 2, istrinya cantik. Maaf, ku bilang asa, ku ngomong cantik. Nggak diragukan lagi. Itu level gue. Asa aku ngomong cantik berarti nilainya 8 ke atas. Main cerita yang lain. Maksudnya apa? Ada orang suami punya istri cantik tapi jadi masalah. Datang dari Mentok. Datang jauh dari Bangka Barat. Kita kan tidak boleh sebut nama, tidak masalah. Tempat oke. Tapi nama tidak boleh karena ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Kita ambil kisahnya. Nangis dia. Ustaz, saya dapat nomor Ustaz dari buku yang saya baca. Dulu saya baru punya 2 anak, lagi senang-senang nulis buku. Pulang ke Bangka tahun 2008. Bukan nikah ke orang Bandung. Karena dulu mak kami ngomong, kalau nak nikah ke orang Bandung. Ngapa mak?
Orang Bandung lembut, halus, kalau ngicet tai ayam dah ancok. Orang Bandung jangan tersinggung, oh. Kata mak kami, paslah kawin, pas kotes suruhnya ngijak tai ayam ancok berancuk tai. Mak kami berbuli. Kawin ke orang Bandung. Nah, anak dua tinggal di Bukit Merapen. Datang orang jauh-jauh datang. Apa bilang? Ustaz, saya sudah 3 tahun berumah tangga, belum dapat anak. Ku tadi malu-malulah ningok, karena cantik tadi. Dia samping kau dia biniku kayak keremak kamu kapok. Cantik. Saya bilang kenapa? 3 tahun kami sudah berumah tangga belum dapat anak, tapi dapat masalah musibah besar. Apa musibahnya? Suami saya Ustaz selingkuh sampai berzina dan perempuannya hamil. 3 tahun dia berumah tangga, punya istri cantik, ujian Allah, tidak hamil. Tapi berzina hanya beberapa bulan hamil perempuan. Ini ujian. Kata sang perempuan, apa pendapat Ustaz menghadapi keadaan macam ini? Kalau kau ngikut kata-kata setan, minta cerai baik. Kau baca ngawen ki. Baru 3 tahun, umur 21 tahun, masih muda, cantik. Tapi karena saya tidak boleh sedikit pun intimidasi hubungan rumah tangga, bahkan menyarankan perceraian dilarang dalam agama, saya bilang begini, kalau ibu mau sabar, perbaiki diri, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk ibu. Saya tidak bisa ikut campur, karena sejatinya Allah menjadikan at-thayyibin lit-thayyibat. Laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik. Kalau tidak, mereka akan dipisahkan dengan 2 jalan. Ulang, oh. Orang laki baik hanya untuk orang bini baik. Dengar baik-baik. Macam mana jadi ibu ya kalau ada orang laki baik, bininya giat? Giat di sini bukan giat muka. Karena giat yang paling busuk tuh giat hati, giat perangai, giat hati. Kalau jihad muka itu ingat, tidak ada yang salah dalam penciptaan Allah. Bagi kita orang bangke, mungkin orang pesek jihad. Tapi pun kita pergi ke Korea, orang suka sama orang pesek. Bagi kita orang kulit hitam jihad. Tapi orang-orang barat, orang Eropa senang ke orang hitam. Jadi pun nikah di kampung disebut hitam, disebut jihad. Pergi ke Eropa, no? Biar tidak menoh kampung nih. Jauh, oh. Saya mengatakan bahwa berubah, kitanya yang berubah. Orang laki baik ketemu orang bini baik. Kalau ada orang laki baik ketemu istri yang buruk, tapi istri yang buruk diperjuangkan oleh laki-laki baik ini, dididik, didakwahi, diajarkan agama, Allah ubah dia. Maka benar janji Allah, orang laki baik untuk orang bini baik. Jadi tolong bapak-bapak yang punya istri yang belum sholat, jangan mudah nyerah. Bini belum sholat langsung nengok orang bini. Ingat ya, justru itu pilihan kita. Begitu juga sebaliknya, istri kalau mendapati suaminya belum sholat, belum baik, ayo berjuang. Yang bahaya itu kalau punya istri buruk. Kalau laki-laki buruk, mayoritas anaknya insya Allah, bininya soleha, insya Allah selamat anaknya. Contohnya, lihat ya, sudah banyak contohnya. Nabi Nuh punya bini buruk, anaknya ngikut maknya. Makanya tolong ibu-ibu, berusahalah menjadi istri yang solehah, ibu yang solehah. Kalau hari ini diuji dengan suami yang dalam keadaan susah dalam ketaatannya, sabarnya bunda, nanti akan jadi jalan pembela bunda. Berubah laki kita. Benar janji Allah, bini yang baik ketemu dengan laki yang baik.
Tapi kalau lakinya baik, bininya buruk, laki yang baik tidak baca membimbing istri yang buruk tadi, maka laki yang baik berubah ngikut bini yang buruk. Benar janji Allah, orang laki buruk ketemu bini yang buruk. Berarti jangan sampai keburukan pasangan kita mengalahkan kebaikan kita. Yang ketiga, kalau lakinya baik, istrinya buruk, kemudian laki yang baik tetap mempertahankan kebaikannya, yang perempuan buruk didakwahi laki dan ngikut kebaikan, tetap mempertahankan keburukannya, maka Allah akan memisahkan mereka dengan dua jalan. Jalan yang pertama dengan perceraian, jalan kedua dengan kematian. Jadi orang bercerai itu belum tentu buruk. Orang bercerai boleh jadi cara Allah menghadirkan ganti yang lebih baik untuknya. Jadi tolong kalau nengok orang bercerai, jangan dikata, jangan dihina. Haram hukumnya. Ngapa? Boleh jadi Allah sedang mempersiapkan ganti yang terbaik untuknya. Kalau tidak apa? Kematian yang memisahkan. Siapa contohnya? Asyah dengan Fir'aun. Bunda, kalau laki kita sebut macam antu tadi, lah sejahat Fir'aun belum? Sudah sejahat Fir'aun belum? Belum. Jadi kalau suami kita belum sejahat Fir'aun, tolong jangan nyerah, tetap dakwahi. Nabi ngajarkan macam itu. Kalau kita meyakini Nabi kita sebagai satu-satunya contoh, satu-satunya teladan, Nabi ngajarkan bersabar terhadap pasangan. Maka Asiyah dihukum mati oleh Fir'aun karena Asiyah tidak nak nyembah Fir'aun, tidak nak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Asiyah dibaringkan di atas tanah, dijatuhkan batu besar. Sebelum batu itu menyentuh tubuh Asiyah, Allah mencabut nyawa Asiyah sebelum merasakan sakit tertimpa batu. Allah menjamin untuk Asiyah dibuatkan istana di surga. Satu, iman tanpa tapi. Mulai hari ini apapun yang diomong Nabi, percaya. Percaya. Jangan ragu-ragu. Nabi nyuruh kita makan tangan kanan. Nabi nyuruh kita kalau maaf, ya, mohon maaf nih ya, berumah tangga nih, sebab banyak orang-orang berumah tangga kita ngumpul. Mentok pintu orang malam pertama itu mengucapkan salam itu sunnah Nabi itu. Ngapa? Supaya nanti tidak terlibat setan di dalam urusan hubungan suami istri. Suami istri berhubungan tanpa doa jadi masalah. Nabi nyuruh baca doa. Ada kisah lucu di daerah Kabupaten Bangka yang lain. Sepasang suami istri nak kawin, dites ke penghulu supaya pacak lolos, dibuat macam sertifikat untuk nikah. Ditanya ke penghulu, lah tolong doa suami istri. Doa apa Pak? Oh doa macam orang dewasa lah supaya anak ada hubungan. Udah hafal. Masa kada hafal? Dah. Coba suruh hafal. Baru aku beri suratnya. Akhirnya ngapal. Ngapal pun beratnya luar biasa, seminggu udah hafal-hafal. Allahumma janibna syaitan wa janibas syaitan ma razaqtana. Pas dia nikah ternyata lupa. Kata bininya baca doa dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kata bini macam kek kue apam ke ulah ni nak makan. Ini ada ilmu kenal agama. Akhirnya apa? Sampai punya anak gak deh baca doa. Apa yang terjadi? Anaknya jauh dari keberkahan. Kesian ke anak kita. Dalam prosesnya saja banyak salah dan ikut Nabi. Akhirnya apa dia? Baru nak taubat berubah, dicatatlah
ditulis, ditimpel di atas ranjang, tempel di ranjang. Anak lah ikut TPA lah besar, dibaca ke anaknya, Allahumma jannibna syaiton wajibna syaiton maruzaqtan. Di sekolah guru agama nanya anak-anak, siapa yang hafal doa tidur? Anak tadi angkat, saya bu guru. Coba dibaca ki, Allahumma jannibna syaiton. Pinsan ibu gurunya. Di mana ki belajar? Di ranjang bako. Inilah karena ada belajar agama. Sepele ya? Sepele tidak? Orang bilang sepele, tapi wasilah dari doa yang diajarkan Nabi lah anak-anak kita bisa jadi anak yang soleh dan solehah. Saya ngomong ini mungkin dianggap main-main, tapi berapa banyak pasangan suami istri hari ini meniadakan sunnah-sunnah Nabi dalam hubungan suami istrinya. Nabi itu Pak, yang muda-muda percaya ada percaya, bekejar-kejar dengan istrinya, bersiram-siram pakai cintong air, itu harmonis mesranya. Kita bekejar-kejar pakai pacol. Sekampung orang Cige, ngapa ngejar ke pacol, bini dia baca diator. Nabi bekejar-kejar, maaf seperti main apa petak umpet. Nabi Aisyah itu naik ke atas unta macam neha Nabi kisah nih masya Nabi macam neha. Aisyah naik ke atas paha Nabi, lalu Nabi memegang pinggang Aisyah untuk ditaruh di atas unta. Saking harmoni. Coba pun ada orang kampung leset, ada yang motor ada dipasang kaki dua koan kayak bini nak neha. Kata bini 100 kilo patah paha laki. Kata bini model kini ngikut Nabi baca ancukku. Pakai mobil hilang mesra, naik mobil tapi hilang mesra. Padahal mobil istri masih berdandan, nyalah kesel-kesel. Yang bini muka lah kacau balau. Kata lakinya, lah model kini nak dandan macam mana nak yalah mending. Kesel bini, hilang bahagia walaupun pakai mobil. Astagfirullah. Iman tanpa tapi. Ikuti buku apa yang diajar Nabi, ikuti. Percepat oh. Kau sedih waktu. Karena makan baca 2 jam di sini. 2. Cintai Nabi. Saya mendapati satu dalil, satu doa yang selalu Nabi SAW panjatkan. Dan ini dulunya adalah doanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku meminta cintamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan cinta pada amalan yang dapat membuat aku cinta kepadamu. 3 cintanya. Jadi mulai hari ini jangan ngaku cinta Nabi kalau tidak dimulai dengan cinta Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang besar? Siapa yang besar? Allah. Kalau Allah yang maha besar, urusan dagang, bisnis, pekerjaan kecil tinggalkan. Sudah tinggalkan. Cuman kalau dakwahnya tidak pakai disamaratakan. Kisahnya kisah nyata. Dahulu ada kisah dalam kitabnya Akhlak. Seorang dokter Akrim Ridho, dia nulis kisah akhlak. Ada orang naik di atas batang kurma, naik di atas batang kurma. Ini orang saking senangnya mainin kurma, azan berkumandang. Pas azan berkumandang lewat orang nak sholat, lihat dakwah. Apa kata orang tadi? Nengok ada orang naik batang kurma, tengah panen kurma, azan berkumandang. Karena semangat dakwah, tidak pakai ilmu, tidak pakai adab, tidak pakai akhlak, langsung main garang. Hoi, azan, turun. Nuwa ka cinta dunia.
Mati kata Hasan nih, debune lagi turun imam orang di atas batangku. Sudahnya turun benjol kepala amang tadi. Nya pelasah. Saya mau menyadur pakai bahasa Bangke supaya mudah dipahami. Orang pertama sama ngajak orang sholat, tapi adabnya tidak menyenangkan. Lihat kalimat yang kedua, orang kedua. Akhirnya orang naik ke atas, azan sebentar lagi selesai. Lihat kalimatnya, ya Habibi, duhai kekasihku, betapa beruntungnya engkau dianugerahkan Allah nikmat bisa memanen kurma. Nikmat yang Allah curahkan luar biasa. Yuk turun sejenak, ungkapkan rasa syukurmu kepada Allah. Usai sholat nanti kau lanjutkan kembali untuk menikmati hadiah dari Allah. Turun orang tadi. Turun apa? Nyaciumnya tangan orang punya peluk, dia pergi berwudu dan sholat. Hari ini kita belajar Nabi dakwah dengan cinta. Nabi hidupnya penuh dengan cinta. Dia cinta kepada anak yatim, dia cinta kepada orang-orang yang lemah, dia cinta kepada orang-orang yang mau berubah, dia cinta kepada orang-orang yang berdakwah, dia cinta kepada orang yang bangun tengah malam, dia cinta kepada suami yang melindungi istri, dia cinta kepada istri yang berkhidmat kepada suami, dia cinta kepada anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka Allah memudahkan segala urusan. Makanya Nabi akan bersama orang yang dia cintai. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Cinta Nabi ini bukan hanya sekadar di lisan. Cinta Nabi ini harus dibuktikan dengan bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jangan tersinggung, sunnah Nabi banyak sekali. Hal sepele, dan ku harus menceritakan di sini supaya tidak ada lagi orang-orang yang mencoba menghina sunnah Nabi. Ku ambil contoh sunnah kecil baik, yang orang anggap kecil tapi itu menjadi modal kemenangan pada jihadnya Nabi. Apa? Bersiwak. Ini kisah nyata. Satu waktu ada orang soleh yang sedang bersiwak dengan sikat gigi yang terbuat dari akar khusus. Bersiwak, kalau orang Bangkit nyebutnya sugi. Kita siwak, membersihkan gigi dengan bersiwak. Ini kisah nyata. Orang ini meremehkan siwak. Bagaimana dia meremehkan siwak? Ketika ada seorang alim yang sedang bersiwak, dia bilang apa? Apa yang kau sikat? Sesuatu yang jorok, sesuatu yang tidak menghadirkan manfaat. Lalu orang alim tadi bilang apa? Ini min sunnati Nabi SAW. Ini bagian dari sunnah Nabi. Katanya, saya tidak percaya. Maka diambillah siwak itu, Bapak Ibu semua. Diambilnya siwak itu, kemudian mohon maaf lahir batin, digosoknya di lubang anusnya. Di hadapan orang alim itu, diambilnya siwak, digosoknya di anusnya. Kemudian dibuang siwak di hadapan orang alim. Ini kisah nyata dikisahkan dalam satu kitab oleh salaf dahulu. Apa yang terjadi? Orang tadi beristighfar yang punya siwak minta ampun kepada Allah. Kemudian mengatakan, siapapun yang menghina sunnah, dia akan terkena azab. Pulanglah orang yang meremehkan sunnah tadi. Ketika dia pulang, beberapa malam kemudian dia terkejut, bukan kepalang. Dia merasakan sakit perut yang luar biasa. Lalu kemudian perutnya terus membuncit dan membuncit, semakin membesar. Seperti orang hamil, sementara dia laki-laki. Kemudian, mohon maaf lahir batin, pada sampai 1:30 malam, orang ini menjerit, melolong-olong kesakitan seperti seekor anjing yang sedang terjepit. Dia menarik napasnya, menahan sakit yang luar biasa karena perut yang membesar itu pecah. Perutnya pecah.
dan kemudian dari lubang anusnya keluar seekor arnab, anak kelinci, dan orang itu mati seketika. Saya kalau menceritakan tentang sunnah, sekelas sunnah siwak saja Allah azab orang yang menghina, apalagi sunnah-sunnah yang lain. Makanya jangan pernah mencoba untuk merendahkan kemuliaan Nabi. Ada orang barat menghina Nabi, pedofilia, tukang rusak anak kecil. Apa yang terjadi? Orang-orang barat sedang menutupi kebobrokan mereka. Padahal sejak di masa Nabi lah Islam mengatur aturan pernikahan dengan benar. Sejak datangnya Nabi Muhammad lah wanita ditaruh lebih tinggi 3 kali lipat dibandingkan laki-laki. Orang nggak mau mengakui itu karena Michael Hart sekalipun dalam kitabnya, dalam bukunya menulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, sampai hari ini sudah mengalami 7 revisi buku itu. Sampai hari ini Michael Hart tidak mampu menurunkan posisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari nomor 1 ke nomor yang lain sampai hari ini. Maka orang-orang yang mencintai Nabi hidupnya akan dimudahkan. Bahkan negeri yang mencintai Nabi akan dimudahkan. Maka saya mengatakan bahwa kalau saja hadirnya kita dari ujung sana sampai ke ujung sana dalam rangka mencintai Nabi, maka Allah akan turunkan barokah. Karena dari setiap kecintaan pasti akan mendatangkan keberkahan. Dan sebab yang kita cintai bukan manusia biasa. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, yang terakhir, imani, cintai. Yang terakhir, teladani dan dakwahi apa yang diperintah. Saya tutup dengan 7 amalan yang diajarkan Nabi. Dari dia bangun tidur sampai tidur kembali. Saya harus sampaikan ini walaupun waktunya singkat, inilah oleh-olehnya. Dakwahi, ajarkan, dan teladani. 1. Nabi setiap hari istighfar minimal 100 kali. Hasan al-Basri mengatakan, tidak tanpa disadari orang banyak, salah satu amalan datangnya rezeki tumpah ruah ternyata lewat istighfar atau pertaubatan. Nabi Yunus ditelan ikan nun. Besar ikan ini luar biasa. Kata ulama, Nabi Nuh ditelan 2 ikan. Ikan pertama ikan yang besar menelan ikan yang kecil. Maka Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam gulita. 40 hari 40 malam seorang anak manusia dalam 3 kegelapan. Silakan pakai logika manapun. Mungkinkah orang ini hidup? Tidak. Tapi sebab pertaubatan, Yunus selamat dari 3 kegelapan. Apa buktinya? Quran yang menjawab. Nabi Yunus berdoa dan doanya istimewa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yunus tidak memukul perut ikan. Yunus tidak ngamuk-ngamuk dalam perut ikan. Yunus langsung mentauhidkan Allah, kemudian bertaubat menyadari kesalahannya. Dengar ya Bunda Ayahanda, saya pergi ke Taif, singgah ke tempat kebun anggur Nabi istirahat, dikejar orang Taif, dilempar dengan batu. Pagi pakai baju putih berseri, disiram dengan minyak wangi oleh istri. Pulang ke rumah dengan baju berlumuran darah, terompahnya nempel darah yang menggumpal. Nabi duduk istirahat di bawah pohon anggur. Datang seorang petugas kebun, pegawai kebun, menawarkan bantuan dan memberikan minuman. Ditanya Nabi, kamu dari mana?
saya dari Ninawa. Kata Nabi bilang, aku punya saudara di Ninawa. Kata orang tadi, apakah engkau punya saudara? Punya. Siapa namanya? Yunus binti Matta. Yunus berasal dari Ninawa. Dia keluar dari Ninawa karena orang-orang kampung gak dengar tausiah dakwahnya. Hari ini ceramah sejam penuh orang dengar. Nabi Yunus berpuluh-puluh tahun tak siapalah ngikutnya. Sampai hampir putus asa. Nabi Yunus meninggalkan kampungnya dalam keadaan orang kampung masih jauh dari Allah. Pergi naik kapal diuji, hampir tenggelam, hujan lebat, petir menyambar. Diundi keluar nama Nabi Yunus, orang kapal mempertahankan. Diundi kedua kali tetap lagi keluar Nabi Yunus, orang kapal tetap mempertahankan sampai yang ketiga kali. 3 kali undian nama Nabi Yunus keluar, Yunus terpaksa diceburkan di lautan. Saya hanya ingin mengatakan di tempat ini sepenuh hati saya, setiap orang yang bertaubat seberat apapun masalahnya akan dimudahkan Allah. Apapun seberat apapun. 3 kegelapan itu, Yunus di dalam perut ikan 40 hari 40 malam, tidak lepas dari mulutnya kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa yang terjadi? Kata Ibnu Katsir, Allah perintahkan ikan nun naik ke atas permukaan laut. Naik ke atas permukaan laut. Kapal selam yang kita tonton di TV yang hancur lebur itu belum masuk sampai ke dasar lautan, lah hancur lebur. Ini ikan yang berada di dasar lautan, sedalam itu lautan. Naik ke atas permukaan, kata Ibnu Katsir, Allah perintahkan ikan berenang sampai ke pantai. Sampai ke pantai. Kata Ibnu Katsir, kalau ikannya memuntahkan Yunus di dalam lautan, sehebat apapun Yunus mati, badannya lemas, tidak mungkin bisa berenang. Sehebat apapun orang berenang, tidak mungkin mereka bisa bertahan berenang di lautan. Maka strategi militer itu tidak ada sejarahnya lari ke lautan. Kalau mau lari ke pegunungan atau ke hutan-hutan. Saya harus kisahkan ini supaya kita paham semua. Akhirnya apa? Ikan memuntahkan Yunus tepat di atas pantai. Ini hebat orang bertaubat. Ini hebat orang bertaubat. Allah tolong sesempurna-sempurnanya pertolongan. Sampai di pantai, Yunus perlahan mulai tumbuh kuat semangat badannya. Dia berjalan, dia mendapati di pulau itu ditumbuhi buah-buahan yang istimewa, namanya buah labu. Buah labu ternyata hari ini terbukti untuk memberikan kekuatan bagi orang yang lemas, habis kecapean atau habis operasi, maka konsumsi labu. Quran yang ngomong. Yunus selamat dari perut ikan karena taubat. Pulang ke Ninawa. Lihat keajaibannya pagi. Terkejut bukan kepala. Dahulu dia tinggalkan Ninawa, orang-orangnya tidak beriman kepada Allah. Kemudian pasnya pulang lewat taubatnya, orang Ninawa semua beriman kepada Allah. Kita punya adik, kita punya kakak, punya emak, punya ayah yang mungkin belum taat hari ini. Yang mungkin hari ini belum menjadi orang soleh. Tapi di balik pertaubatan kita, di balik kesungguhan kita untuk minta ampun kepada Allah, kita mungkin hadir ke masjid sampai 40 hari, tidak meninggalkan salat 5 waktu kita. Minta ampun kepada Allah agar Allah hadirkan hidayah di rumah kita. Mungkin kita tidak hebat untuk mendakwahinya, karena kita tidak pernah mampu memberikan hidayah kepada siapapun. Hatta kita merasa alim, hatta kita dipanggil ustaz, hatta kita dipanggil kiai, hatta kita dipanggil syekh, hatta kita dipanggil ulama. Wallahi kita tidak pacak beri hidayah ke siapapun. Tapi Yunus mengajarkan kita, di balik pertaubatan kita, Allah turunkan pertolongan. Itu Yunus. Bagaimana dengan Musa yang saya balik tentang strategi perang? Satu-satunya strategi perang yang paling bodoh menurut ahli sejarah,
adalah lari ke lautan. Bapak Ibu semua, Musa dikejar Fir'aun lari kemana? Ke lautan. Saya sampai hari ini hanya mengatakan ya Rob. Mungkin sebanyak manusia mengira mustahil. Kakakmu berubah, adikmu berubah, ayahmu berubah, ibumu berubah, suamimu berubah. Mustahil. Dia raja mabok, dia raja judi, dia raja zina. Tidak mungkin dia berubah. Tapi kalau Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah rubah itu. Lari Musa ke lautan, dikejar Fir'aun. Musa itu lari di malam hari, dikejar Fir'aun di pagi hari. Adik terkejar di depan lautan yang besar. 80% pengikut Musa orang tua dan ibu-ibu. Apa kata orang Bani Israel? Ya Musa, kau mau bunuh kami, kau mau bunuh kami. Fir'aun sudah tiba bersama pasukannya. Apa kata Musa? Ala kulli hal, serah kepada Allah, tak tahu apa-apa, angkat tangan kalian. Maka kaum ibu mengangkat tangan. Kemudian Musa diperintahkan mengetuk tongkatnya di lautan. Ku nak ngomong ni supaya tahu. Ku lah pergi ke laut tu. Ku tadi pergi ke kebun anggur. Ku pergi ke laut tu. 3 kilometer lebarnya, 4 kilo panjangnya. Dibelah Nabi Musa tu. Ku pergi. Laut terbelah bukan karena tongkat. Jawab, ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Laut terbelah karena doa ibu, doa mak. 80% pengikut Musa mak. Pun hidup tidak susah. Tidak usah nyalah perusahaan, tidak usah nyalah siapa-siapa. Nyalah kita boleh jadi durhaka ke mak kita sendiri. Boleh jadi kita adalah anak durhaka sama ibu kita hari ini, termasuk saya. Maka sejatinya Allah menghadirkan pertolongan. Laut terbelah, Pak. Kata ahli sejarah dalam tafsir, laut bukan begini, Pak. Naik ke atas air lautnya, dan jalannya mengeras. Kalau pasir laut itu lembek, apalagi basah, maka orang-orang tua, anak kecil dan ibu-ibu itu berjalan seperti berlari, saking kerasnya pasir laut saat itu. Taubat Nabi Musa menghadirkan pertolongan. Taubat para ibu menghadirkan pertolongan. Penutup, Nabi Adam diturunkan ke dunia, dipisahkan dengan Hawa. Siapa yang hari ini yang terpisah suami istri sebab kematian? Adam langsa secara psikologis terpisah dari istrinya ratusan tahun. Jabal Rahmah jadi saksi. Pertemuan itu ternyata bukan karena kerja keras Adam dan Hawa. Kabar gembiranya apa? Adam ternyata bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam diturunkan di India, di daerah Sri Lanka. Hawa diturunkan di Jeddah. Buah pertaubatan kedua insan ini menghadirkan pertemuan sejati di Bukit Rahmah, di Jabal Rahmah. Doanya mirip dengan doa Nabi Yunus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pangkal Pinang akan datang berkah. Bangka Belitung akan datang berkah. Rumah-rumah kita akan datang berkah. Kalau kita mulai hari ini, mulai hidup dengan taubat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah taubat, jaga air wudhu, tetap hidupkan puasa Senin Kamis, puasa sunnah, hidupkan sholat sunnah, bangun tahajud, bangun silaturahim, lakukan baca Quran sebelum tidur.
buah dari 7 amalan dahsyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami kumpul di tanah ini dalam rangka mensyiarkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu Nabi, ya Allah. Kami rindu Rasul. Kami mencintai sang Nabi sepenuh hati kami, mengharapkan satu masa kami dapat syafaat di yaumil akhir. Ya Rabb, kampung ini sudah 15 kali menyelenggarakan kegiatan ini. Jadikan ini sebagai hujah betapa kami mencintai Nabi kami, ya Allah. Kami merindukan Nabi kami, ya Allah. Izinkan kami semua yang hadir tempat ini Kau berikan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapapun di antara kami sampaikan untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sudahnya, bersolawat sepanjang hari, sepanjang saat kepada baginda Nabi, kemudian mendakwahi apa-apa yang telah diajarkan kepada kami, ya Allah, sampai akhir hayat kami. Ya Rabb, terima kasih atas pertemuan ini. Izinkan kami semua bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat yang Kau anugerahkan. Kabulkan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kasih banyak. Azan zuhurnya cepat. Saya pamit, minta maaf dari batin, yang benar datang dari Allah, yang salah dari hawa nafsuku sendiri. Minta lindung dari sifat-sifat buruk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, biar berebut itu indah.